Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Di kesempatan ini, saya akan coba berbagi kepada sobat sekalian sebuah informasi sekaligus sebuah tips menyambut dibukanya CPNS tahun 2023 ini. Jadi persiapan apa yang perlu kita siapin agar bisa lulus di tahun ini? Sebelum lanjut, bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe serta di-share ke media sosial sobat sekalian. Ya, hitung-hitung sebagai sedekah ya sobat sekalian. Nah, sobat, langsung saja kita masuk di poin pentingnya. Sobat YouTube sekalian, agar kita itu bisa lolos di tes CPNS ataupun tes CP3K tahun ini, yang paling penting itu kita harus paham dulu. Sebenarnya apa sih CPNS itu? Apa sebenarnya P3K itu? Kita harus tahu dengan baik sebenarnya apa yang ingin kita lamar ini, seperti itu. Nah, selain itu, sobat juga nanti itu akan dites. Oleh karena itu, sobat harus benar-benar paham seluk-beluk daripada tes itu sendiri. Jenis tesnya ada apa aja? Terus kira-kira nanti prosesnya itu kayak gimana? Sobat harus benar-benar sudah tahu kayak gitu. Nah, setelah arti masing-masing, kemudian jenis tesnya juga sudah tahu, sobat juga perlu ya menyiapkan beberapa tips atau trik khusus yang bisa membuat sobat itu yakin nanti bisa lolos tes CPNS ataupun tes P3K tahun ini. Sobat YouTube sekalian, agar sobat itu bisa lolos tes CPNS ataupun P3K, langkah pertama yang sobat perlu lakukan adalah memperluas pengetahuan umum. Jadi sobat itu harus tahu sebenarnya pengetahuan umum itu adalah hal yang sangat penting untuk dikuasai pada saat nanti itu mau menyelesaikan atau menghadapi tes CPNS. Sobat juga perlu tahu daftar topik penting terkait pengetahuan umum yang biasanya itu muncul, yaitu salah satunya adalah tentang politik, tentang hukum, sejarah, geografi, serta ekonomi. Nah, pengetahuan umum ini biasanya selalu disisipkan dalam bentuk soal-soal yang ada di CPNS. Untuk itu, sobat harus benar-benar mempelajari topik tersebut seefisien dan efektif mungkin. Selain itu, sobat sekalian, sobat juga perlu menggunakan sumber belajar atau sumber daya yang ada untuk belajar. Nah, seperti buku, situs web, aplikasi tertentu, dan lain-lain. Nah, dari sumber daya yang ada, sobat harus memanfaatkan itu seefektif mungkin, sehingga nanti sobat benar-benar bisa lulus dengan sempurna. Berikutnya, sobat YouTube sekalian perlu juga latihan soal. Nah, latihan soal itu sangat-sangat penting, dan bahkan ini sepertinya adalah penentu sobat nanti itu bisa lulus atau tidaknya. Nah, selanjutnya, pada saat latihan soal, sobat juga perlu mengetahui daftar soal yang nanti diujikan itu apa saja. Biasanya ada TIU, yaitu intelijensi umum, terus ada namanya TWK atau wawasan kebangsaan, serta soal tes kepribadian. Nah, dari daftar soal ini, sobat nanti pelajari secara efektif. Selanjutnya, sobat nanti juga bisa menerapkan beberapa teknik-teknik penting terkait latihan soal ini. Nah, berikut ini adalah beberapa teknik untuk latihan soal. Pertama, pelajari pola dan jenis soal yang sering muncul pada tes CPNS ataupun P3K sebelum-sebelumnya. Jadi, sobat pelajari polanya,
dari soal-soal yang pernah muncul, karena biasanya soal itu akan muncul kembali atau terulang kembali. Kemudian, sobat juga perlu latihan soal secara berkala. Jadi, nggak cuman sekali. Sobat harus bisa latihan soal beberapa kali atau diulang-ulang. Kemudian, sobat juga perlu ya menganalisis dan evaluasi jawaban yang salah. Nah, nanti di sana sobat akan tahu ya sebenarnya dari jawabannya sobat itu yang salah itu sebenarnya di mana sih kesalahannya supaya berikutnya itu sobat sudah nggak melakukan kesalahan kembali. Kemudian, sobat juga perlu membuat catatan. Jadi, setiap latihannya sobat itu, sobat buatkan catatan. Supaya sobat bisa mengevaluasi kira-kira perkembangannya sobat itu seperti apa. Selain itu, sobat mungkin juga perlu mencari teman atau bergabung dalam kelompok belajar. Dengan hal ini, sobat akan bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan mungkin pada saat bergabung dalam kelompok belajar, sobat akan mendapatkan bantuan daripada teman-teman sobat sekalian. Nah, sobat sekalian, berikutnya adalah sobat itu bisa membuat jadwal belajar yang efektif. Nah, membuat jadwal belajar yang efektif ini sangat-sangat penting. Dan pada saat membuat jadwal itu harus menggunakan sebuah tips khusus. Kurang lebih beberapa tipsnya adalah yang pertama itu sobat menentukan target waktu untuk belajar. Nah, sobat, hitung berapa lama Anda akan mempersiapkan diri dan berapa jam per harinya yang kira-kira akan Anda alokasikan untuk belajar. Jadi sobat memang harus menyiapkan dengan benar-benar ya. Kemudian, sobat harus bisa memprioritaskan topik atau mata pelajaran yang paling penting. Maksudnya itu topik atau pokok bahasanya. Yang kira-kira paling penting itu nanti sobat prioritaskan. Selain itu, sobat harus membuat jadwal belajar itu yang fleksibel, sesuai dengan kebutuhan Anda dan jangan terlalu memaksakan diri. Kemudian, sobat juga jangan lupa untuk memasukkan waktu istirahat yang cukup dalam jadwal belajar Anda, karena kesehatan sobat juga sangat-sangat penting. Berikutnya, buat jadwal belajar yang dapat diikuti dan realistis. Jangan membuat jadwal itu yang ibaratnya terlalu muluk-muluk, akan tetapi nggak bisa diikuti atau nggak realistis. Kemudian, sobat juga bisa menggunakan teknologi dalam membuat jadwal ini, seperti Google Calendar dan beberapa aplikasi yang lainnya. Terakhir, dalam membuat jadwal ini, sobat harus bisa mengevaluasi hasil belajar dan menyesuaikan jadwal belajar jika diperlukan. Dengan beberapa tips ini, kemungkinan jadwal belajarnya sobat bisa membantu sobat itu lulus tes CPNS ataupun P3K. Sobat YouTube sekalian, berikutnya adalah sobat itu harus tetap termotivasi. Kenapa? Supaya sobat itu tetap berfokus dan konsisten. Kemudian, agar sobat itu bisa mengatasi rintangan dan tantangan yang ada. Kemudian, supaya sobat itu belajarnya nanti lebih giat dan tekun. Selain itu, agar sobat mampu mempertahankan keseimbangan emosional maupun psikologisnya sobat sekalian. Nah, sobat sekalian, agar tetap termotivasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Yang pertama, harus mampu menetapkan tujuan yang jelas, menjadwalkan waktu secara bijak, mencari sumber motivasi di luar, belajar dengan cara yang berbeda, kemudian perlu juga melakukan latihan fisik dan mental, kemudian berbagi pengalaman dengan orang lain, dan terakhir, sobat harus mampu mengingatkan diri Anda akan tujuan akhir. Sehingga pada saat sobat mulai down, ingat memang tujuan akhirnya sobat itu ingin lulus, ingin terangkat menjadi CPNS atau P3K. Dengan demikian, sobat akan tetap termotivasi. Berikutnya adalah strategi belajar. Nah, sobat sekalian, sobat itu perlu membangun atau menciptakan strategi belajar yang kiranya mampu untuk menjawab semua soal nanti. Seperti misalnya mempelajari pola dan jenis soal. Ini maksudnya pola soal dan jenis soal dari tahun-tahun sebelumnya. Sobat juga harus membuat catatan dan mind map supaya lebih mudah dalam belajarnya nanti. Kemudian, sobat harus melakukan latihan soal supaya hasil belajarnya sobat itu bisa terukur kiranya nanti sudah berapa persen kemajuannya. Kemudian berdiskusi dengan orang lain. Nah, dengan berdiskusi dengan orang lain, sobat bisa mendapatkan masukan ataupun pemahaman yang baru. Selain itu, sobat juga bisa membuat jadwal belajar yang teratur agar waktunya sobat tidak terbuang dengan sia-sia dan tentu saja supaya hasil belajarnya lebih maksimal. Nah, selain itu, ada lagi beberapa strategi belajar yang kami tawarkan yang mungkin mampu membuat sobat nanti lebih efisien ataupun efektif dalam belajarnya. Seperti mempelajari materi secara mendalam, membaca buku referensi, kemudian melakukan simulasi tes, dan tentu saja tetap menjaga kesehatan dan keseimbangan. Nah, sobat sekalian, demikian adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan atau saya share kepada sobat sekalian. Seandainya beberapa hal ini nantinya berguna buat sobat sekalian, saya sangat bersyukur. Intinya, kami berharap semoga sukses semua ya sobat sekalian. Sekali lagi, semoga sobat sekalian sukses selalu. Terima kasih banyak sudah nonton sampai detik ini. Mudah-mudahan sobat sekalian berhasil lulus tes CPNS dan P3K-nya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.